Sebelum kita berganti tahun ini, kita diberikan kesempatan dari bidang kemahasiswaan untuk terus beribadah, terus berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Untuk mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan, pada kesempatan pada hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama. Tidak perlu berlambatan lagi. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius, yang terdapat di dalam ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Pasal 8, maaf. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yang sudah ketemu katakan oh ini dia. Oh ini dia. Dan kita akan membacakannya secara ini dia. silih berganti. Yang laki-laki membacakan ayat yang pertama, yang perempuan membacakan ayat yang kedua, ke-24 maksudnya, sorry. Lalu yang ayat yang ke-27 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Setelah saya membacakan perikop, kita akan memulainya. Angin ribut diredakan lagi-lagi. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyang-koyang menakutlah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghampiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bersama-sama. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, saudara-saudara, tentu saja kita pernah melewati masa anak-anak dan juga kita pernah diajak sama orang tua kita untuk mengikuti mereka. Contohnya mereka mau pergi ke pasar dan kita ingin untuk ikut tersebut. Nah, ketika kita ikut tersebut, mungkin kita akan tergiur oleh barang-barang, mungkin masih kecil kan, suka lihat mainan, suka jajan. Tapi ketika kita meminta sama orang tua kita, ada kalanya orang tua kita tidak memberikannya. Kayak, "Jangan, kamu ini ikut cuma mau ikut jajan aja. Lebih baik kamu tidak usah ikut." Benar? Seringkali kita seperti itu waktu masih kecil. Nah, pada saat ini juga kita mau merenungkan firman Tuhan yang terjadi pada murid-murid Yesus ketika mereka mengikuti Yesus. Nah, fakta yang pertama kita perlu ketahui bahwa keadaan itu atau situasi itu bisa tiba-tiba saja berubah. Seperti pada ayat yang 24 di sana berkata bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Di sana berkata bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Nah, ini adalah suatu fakta yang tidak bisa kita hindari dalam kita menjalani kehidupan kita. Pasti keadaan itu bisa berubah tiba-tiba saja, tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Itu pasti. Ketika kita merencanakan hal yang nanti saya mau begini. Tapi ketika kita menghadapi hal tersebut ternyata bisa saja berubah dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah fakta yang perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini situasi keadaan itu bisa saja berubah tiba-tiba. Namun bagaimanakah sikap kita untuk menghadapi situasi dan keadaan yang tidak berubah ini? Kalau kita mau belajar dari firman Tuhan pada saat ini, marilah kita jangan seperti murid-murid Yesus pada saat ini. Bukan pada saat ini, pada saat itu. Pada saat itu ketika angin ribut mengamuk, mungkin kalau kita lihat pada ayat yang 25 ini berkata bahwa maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Kalau kita lihat dari ayat ini, kalau kita menghadapi sesuatu hal yang sulit, datang kepada Tuhan itu adalah alasan yang tepat, benar? Ya, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang susah kita untuk selesaikan, datang kepada Tuhan itu bukanlah hal yang salah. Seperti yang dilakukan pada murid-muridnya pada saat itu. Ketika angin ribut menghadang mereka sampai air masuk dalam kapal, ya mereka juga
khawatir, waduh kenapa ini bisa terjadi. Makanya mereka datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong kita binasa. Kalau kita pandang secara manusiawi benar, tidak ada salahnya. Karena ketika kita mengalami kesulitan ya kita perlu bantuan dari orang lain. Apalagi pada saat itu ada Tuhan Yesus. Dan mereka percaya mungkin Tuhan bisa menolong mereka pada saat itu. Tapi kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-26, di sana Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Di sini Yesus marah. Ketika orang datang sama dia, ketika orang meminta pertolongan sama dia, Yesus marah. Di sini timbul pertanyaan, apa yang salah ketika kita datang kepada Tuhan di saat saat masa-masa yang sulit kita datang kepada Tuhan? Apa yang salah dari hal tersebut? Mungkin kita pikir tidak ada yang salah. Itu hal yang benar. Kita kesulitan dalam ulangan, kita berdoa. Ketika kita menghadapi teman yang tidak sesuai dengan keinginan kita berdoa. Itu mungkin tidak salah kalau kita datang kepada Tuhan. Ketika kita berpikir, aduh Tuhan saya sangat perlu sama Tuhan. Apa yang salah daripada murid-murid di sini? Kalau kita lihat kembali lagi kita lihat pada ayat ke-25, di sana berkata bahwa Tuhan, tolonglah kita binasa. Kalau kita lihat lagi konteksnya, ketika mereka mengikuti Yesus pada ayat yang pertama, ayat yang 23 sana berkata bahwa lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di situ ada kata kerja mengikuti. Kalau kita lihat mengikuti ini berarti mau ikut dengan dia. Kalau kita ikut otomatis harusnya kita percaya kepada dia bahwa apapun yang terjadi, apapun yang akan dihadapi ke depannya, kita percaya karena kita telah mengambil keputusan bahwa kita ikut. Tapi ketika kita ikut, apakah akan baik-baik saja? Akankah ketika kita mengikuti Yesus itu akan baik-baik saja? Seperti saya katakan tadi bahwa keadaan atau kondisi itu tiba-tiba berubah. Tapi apakah ini berdampak kepada keputusan kita? Ketika kita sudah membuat keputusan bahwa kita akan mengikuti Yesus, apakah kita akan ketika keadaan atau kondisi itu tidak baik-baik saja, akankah kita tetap bersama Yesus? Kalau kita lihat di dalam ayat 25 ini, murid-muridnya tetap bersama Yesus dan mereka tetap menaruh kepercayaan kepada Yesus, kepada Tuhan. Makanya mereka minta tolong kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang salah di dalam mereka menyampaikan doa mereka. Mereka menyampaikan kepada Tuhan itu ada yang salah. Mereka bersama-sama dengan Tuhan waktu pada saat badai tersebut. Tapi kenapa mereka seolah-olah hilang harapan dan berkata, Tuhan, kita binasa. Kenapa harus berkata seperti orang-orang yang tidak memiliki harapan? Padahal kita sudah tahu bahwa Yesus ada di situ. Dan bahkan di sini juga menulis bahwa Yesus tidur. Kalau kita lihat masalah yang terjadi itu memang sangat luar biasa. Tapi kita lihat dari pribadi Yesus. Yesus tertidur pada saat itu. Lantas kenapa murid-muridnya malah menjadi takut kalau Yesus saja tidur? Kalau seandainya itu adalah hal yang berbahaya bagi mereka, mungkin Yesus juga tidak akan tidur. Mungkin Yesus akan bangun karena tahu, waduh, ini hal yang berat, ini hal yang perlu kita taklukkan. Maka Yesus tidak akan tidur karena Yesus tahu ini bukan walau badai pun itu masuk dalam air, itu masuk dalam kapal, ini bukanlah hal sesuatu yang dapat membinasakan mereka. Makanya Yesus bisa tidur pada saat itu. Memang tidak salah Yesus waktu itu pada saat itu murid-murid datang kepada Tuhan untuk berkata, Tuhan tolong kami. Seandainya waktu itu muridnya berkata, ya Tuhan tolong kami, tidak perlu ada kata binasanya. Bisa jadi Tuhan tidak marah kepada mereka. Tuhan marah karena seolah-olah kita bersama-sama dengan Dia, tetapi kita tidak percaya dengan Dia. Itu yang terjadi dengan murid-muridnya. Kita bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita tidak percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Jadi tema yang saya bawakan pada saat ini itu adalah percaya walau di tengah badai. Jadi kita belajar dari murid-muridnya bahwa ya seperti itu teman-teman. Kita seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang sukses. Tapi cuma di mulut doang. Dalam hati bilangnya, kira-kira bisa nggak ya jadi
Itu yang salah. Ketika Tuhan tolong kita binasa, sudah minta tolong tapi putus harapan, kita binasa. Lebih parahnya lagi kalau kita lihat dalam Lukas 8 itu sama ceritanya tentang angin ribut diredakan. Lukas 8 di sana menjelaskan bahwa pernyataan murid-murid itu lebih parah, lebih hopeless dan tidak ada harapan. Ayat yang 24 Lukas 8 ayat 24 sana berkata bahwa maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadik angin dari itu yang mengamuk dan angin itu pun reda. Dia, "Guru," sambil bangunin, "Guru, kita binasa." Seolah-olah Yesus tidak tahu kalau ada angin ribut. Sampai-sampai mereka membangunkan, "Sep, kita binasa, Sep." Ibarat seperti itu, berarti Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Kenapa mereka harus memberitahu kepada Tuhan, "Guru"? Seolah-olah Yesus tidak tahu hal yang sedang terjadi. Itu dalam kitab Lukas. Ada juga dalam kitab Markus juga mengatakan, Markus 4. Dalam Markus 4 juga sama halnya. Markus 4 ayatnya yang ke ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru," ini yang paling parah, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sampai bicara seperti itu. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bagaimana kita hidup dengan Yesus? Kita telah memilih, kita akan ikut Yesus, kita akan ikut Tuhan. Tapi ketika badai datang begitu hebatnya, ada Yesus bersama dengan kita dan kita berkata bahwa kita binasa. Lantas apakah hal itu terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Makanya selanjutnya Yesus balik lagi Matius 8 ayat 26. Ia berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Ketika Yesus bilang, "Kenapa kamu takut, orang kurang percaya?" Dihardiknya. Menghardik itu berarti tunjuk. Kalau kita lihat tadi kalau di Lukas itu diam. Kalau kita lihat di Lukas tadi, Lukas 8 di Markus, di Markus. Di Markus ayat 39 dalam Markus 4. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, kalau kita lihat kata menghardik ini artinya Tuhan marah. Yesus marah terhadap itu, terhadap perkataan murid berkata bahwa kita binasa. Akhirnya Tuhan berkata, "Hei orang kurang percaya, kenapa kamu takut?" Malah ada Dia di sini, ada Yesus di situ bersama-sama dengan mereka. Lalu akhirnya Tuhan meredakan angin itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Di situ tanda seru kalau kita lihat di dalam kitab Markus, itu tanda seru yang artinya teriakan kepada angin itu. Dan setelah angin itu reda, teman-teman, ayat yang 27, Matius 8 ayat 27 berkata bahwa, "Dan heranlah orang-orang itu," katanya, "orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Di sini kalau saya lihat sangat miris. Kenapa murid-muridnya berkata, "Siapakah dia ini?" Yang berarti tandanya murid-murid Yesus itu belum sepenuhnya mengenal Yesus. Bahkan mereka telah mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus di bukit. Tapi ketika mereka menghadapi itu, mereka berkata, bahkan mereka kaget kalau Tuhan Yesus bisa merenangkan angin badai itu. Saya berkata, siapakah dia ini? Itulah mengapa Tuhan merasa, waduh, ternyata
orang-orang yang bersama dengan saya itu percaya tapi cuma di mulut saja. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya bilang, Tuhan, kami ingin sukses, tapi dalam hati penuh tanya-tanya, apakah benar saya bisa? Apakah benar Tuhan menolong saya? Tuhan, tolong, saya ingin sembuh. Apakah benar Tuhan dapat menyembuhkan saya? Dalam hati kita, dalam mulut kita mungkin kita berkata, Tuhan, aku pengen ini. Tuhan, aku pengen sembuh. Tuhan, tolong aku. Tapi dalam hati, benarkah Tuhan menolong kita? Makanya mujizat jarang sekali terjadi dalam hidup kita. Kalau kita seperti itu, kalau kita masih takut, kita masih khawatir. Untuk itu mari saya mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama dari murid-muridnya pada saat itu. Kita adalah orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan telah beserta kita, Immanuel. Lantas kenapa kita harus khawatir? Harusnya kita tetap percaya walaupun di tengah badai. Seperti tema kita pada saat ini. Walaupun badai yang begitu besar menghadang kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang berusaha menjatuhkan kita, putus asa, tapi marilah kita benar-benar percaya. Bukan hanya saja percaya seperti murid-muridnya pada saat itu. Mereka mau ikut, tapi ketika keadaan berubah, kondisi berubah, mereka pergi. Seperti panggilan kita di tempat ini. Walaupun kita pergi dari beberapa pelosok daerah, dipaksa untuk orang tua, ayo kamu ke sini. Itu mungkin salah satu paksaan bagi kita. Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah. Ketika kita mau ikut ke Dia, kalau kita belajar dari firman ini, walaupun kita melakukan hal yang salah seperti murid-muridnya, tetapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Dia tetap menunjukkan kuasanya. Walaupun murid-muridnya meragukan Dia, walaupun murid-muridnya tidak percaya sampai membuat Dia marah, tapi itulah kasih Tuhan. Kita melakukan kesalahan, kita tetap ditolong. Kita melakukan kesalahan lagi, kita tetap ditolong. Itulah kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita percaya, benar-benar percaya. Bukan hanya percaya saja, tetapi benar-benar percaya ketika kondisi berubah, tapi kita tidak berubah. Seperti lagu sekolah minggu tadi malam, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, dan saya juga. Harusnya seperti itu. Ketika Tuhan Yesus tidak berubah, otomatis kita sebagai pengikut Yesus juga tidak berubah. Mau kondisi sesulit apapun, mau badai hidup yang menerpa dalam kehidupan kita sesulit apapun, sekeras apapun, Tuhan tidak berubah. Mau kesalahan berapa banyak pun yang kita buat, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah untuk kita. Lantas apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Untuk menunjukkan bahwa terima kasih Tuhan. Tuhan hanya minta percaya. Percaya. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kesalahan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Cuma percaya aja, tapi kita begitu sulit. Seperti bangsa Israel kita ini, memang benar sama seperti bangsa Israel. Sudah melihat kuasa Tuhan yang begitu besar di depan mata mereka, laut terbelah menjadi dua, tapi apa? Tetap saja cari ke Allah lain, cari cara lain biar bisa percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Pas sudah di depan mata, sudah bersama-sama dengan kita, satu kapal. Kalau kita lihat dalam kejadian ini, satu kapal bersama murid-muridnya, tapi tidak percaya. Karena apa? Kurang pengenalan kita terhadap Tuhan. Kita hanya berdoa seperti biasa, menganggap adalah setiap hari juga berdoa. Kita mendengar firman Tuhan, ya udahlah, setiap hari juga dengan firman Tuhan. Jadi seharusnya firman Tuhan itu menguatkan iman kita dalam setiap harinya. Tetapi karena kita menyepelekan, ya akhirnya tidak berdampak. Cuma lewat doang. Seperti yang dilakukan murid-murid ini, mereka telah mendengarkan Yesus khotbah di bukit, menyembuhkan seorang yang sakit kusta.
Juga ada lagi menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sudah banyak mereka lihat mujizat Tuhan Yesus lakukan. Tapi ketika mereka di tengah danau yang begitu, badai yang begitu besar, mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak percaya. Itu marilah kita belajar. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, sama-sama kita belajar untuk benar-benar percaya. Ketika teman-teman sudah dipilih, telah dipanggil untuk tempat ini, memang sulit. Akan badai di tempat ini ada. Kayak aduh, tugas aku belum selesai. Kok orang-orangnya seperti ini? Yang saya pikir orang-orangnya itu hati malaikat, tapi ternyata tidak seperti itu. Kita menemui pasti ada orang-orang yang memang, waduh, kok dia seperti ini? Katanya hamba Tuhan. Tapi itulah, walaupun badai, walaupun sekitar kita berubah, ada kalanya orang itu baik sama kita, tapi ada kalanya juga orang itu jahat sama kita. Tapi marilah kita belajar tetap percaya sama Tuhan. Kalau kita udah ikut Tuhan, mau dibolak-balik kemana, tetap indah, tetap penuh harapan, seperti firman Tuhan pada saat ini. Walaupun ketika kita berdoa kita salah sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menunjukkan, redalah angin, redalah badai. Bahkan cuma bukan reda, sampai situ ditulis reda sekali, teduh sekali. Itulah, kalau kita menjalani dengan Tuhan dan kita percaya dengan Tuhan, bukan berarti hidup kita akan tenang-tenang saja, bukan berarti hidup kita akan damai-damai saja. Tetapi badai pasti akan datang. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun badai itu ada, tapi kita percaya Tuhan juga bersama kita. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, minta kesediaan yang kasih Kristus, ibu kasih berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dipaparkan oleh hamba-Mu Tony. Kami berdoa kiranya Tuhan terus mengurapi dia dengan memberikan hikmat, bijaksana, pengertian dan pemahaman yang benar tentang firman-Mu, agar ketika ia pergi dimanapun dan kapanpun ia berada, kebenaran firman Tuhan terus disampaikan untuk memberkati semua orang. Kami semua yang sudah mendengarkan firman ini, Roh Kudus memampukan kami untuk menyimpannya di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami terus menyadari bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam seluruh aspek hidup kami dan bersedia untuk menolong kami dalam hal apapun. Dan ajarlah kami untuk senantiasa berserah dan memohon pertolongan daripada-Mu. Terpujilah Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda yang agung itu, kami bersyukur. Amin.